warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Elsa Ramadanti Azahra dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Tenggarong. Hari ini saya akan praktikum respirasi anaerob yaitu fermentasi alkohol. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, memasukkan 2 sendok teh ragi ke dalam masing-masing botol ABCD menggunakan corong. Kemudian memasukkan 3 sendok makan gula ke dalam botol berlaber B menggunakan corong. Langkah 3, memasukkan 5 sendok makan gula ke dalam botol berlabel C dengan menggunakan corong. Selanjutnya, menuangkan air hangat pada masing-masing botol ABC sebanyak 200 ml. Dan kita langsung mengaduknya. Kemudian tutup mulut botol menggunakan balon. Kemudian kita amati dari 15 menit sampai 30 menit. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai apa yang terjadi pada larutan di botol A, B, dan C dan menjawab beberapa pertanyaan. Stay tune! Ini adalah hasil pengamatan. Terdapat tabel larutan dalam botol A, tabel dalam larutan dalam botol B, dan tabel larutan dalam botol C. Pengamatannya yaitu keadaan antarkeruhan, warna, gelembung gas, bau atau aroma, dan keadaan balon. Pembahasan yang pertama, apa yang terjadi pada botol A? Pada botol A terlihat seperti ragi mengendap di bawah permukaan botol. Kekeruhannya pun tiap menit berkurang. Warna dari awal sampai 30 menit tidak berubah. Gelembung gas yang dimiliki botol A sangat sedikit dibandingkan dengan botol B dan C. Bau atau aromanya seperti aroma ragi pada umumnya atau tidak terlalu mengganggu atau menyengat. Keadaan balon pun masih kempes, tidak ada perubahan. Pembahasan yang kedua, apa yang terjadi pada botol B? Pada botol B, kekeruhannya tiap menit berkembang. Dari awalnya cukup keruh menjadi sangat keruh. Warna dari awal sampai 30 menit berubah menjadi lebih gelap. Gelembung gas yang dimiliki botol B dari awalnya sedikit menjadi banyak di waktu 15-30 menit. Bau atau aromanya di awal seperti aroma ragi pada umumnya, tetapi menjadi cukup menyengat di menit 15-30 menit. Keadaan balon pun mengembang. Saat di menit 30, balon berukuran cukup besar. 3. Apa yang terjadi pada botol C? Pada botol C, kekeruhannya tiap menit berkembang. Dari awalnya cukup keruh menjadi sangat keruh.
Warna dari awal sampai 30 menit berubah menjadi lebih gelap bahkan sedikit kecoklatan. Gelembung gas yang dimiliki botol C dari awalnya sedikit menjadi sangat banyak di waktu 15-30 menit. Bau atau aromanya di awal seperti aroma ragi pada umumnya, tetapi menjadi sangat menyengat di menit 15-30 menit. Keadaan balon pun mengembang. Saat di menit 30, balon berukuran sangat besar. Pertanyaan yang pertama, apa fungsi ragi dan glukosa dalam larutan di botol B dan C? Jawabannya, fungsi dari ragi adalah sebagai pelaku respirasi anaerob. Jamur Saccharomyces yang berfungsi mengubah glukosa menjadi etanol, sedangkan fungsi gula sebagai substrat bahan baku fermentasi alkohol. Pertanyaan kedua, apakah terjadi perubahan secara signifikan pada larutan di botol A, B, dan C selama percobaan? Jelaskan alasannya. Jawabannya, ya cukup signifikan. Contohnya saja pada perbedaan ukuran balon. Balon C ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan balon di botol B dan A. Alasannya yaitu karena perubahan pada balon yang menjadi mengembang dikarenakan adanya gas CO2 sebagai hasil fermentasi alkohol. Pertanyaan ketiga, apakah terdapat gelembung gas pada larutan botol A, B, dan C? Manakah yang lebih banyak? Gas apa yang terbentuk? Jawabannya, ya, gelembung gas yang paling banyak pada larutan yaitu botol C. Alasannya karena ragi akan memecah gula menjadi dua bentuk, yaitu alkohol dan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini yang akan membentuk gelembung gas di permukaan. Pertanyaan nomor 4, mengapa balon pada botol B dan C mengembang? Besar mana mengembangnya di balon pada botol B atau C? Mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya, karena gula merupakan substrat yang disukai oleh ragi, dan di dalam ragi itu sendiri terdapat jamur Saccharomyces. Dari botol B dan C, balon di botol C ukurannya jauh lebih besar. Itu bisa terjadi karena saat terjadinya proses fermentasi, terjadi sebuah pembentukan energi yang menghasilkan gas karbon dioksida yang terjadi dalam keadaan anaerob, serta menghasilkan alkohol. Jadi, semakin banyak glukosa, maka semakin banyak pula gas karbon dioksida yang menyebabkan balon itu mengembang. Pertanyaan kelima, bagaimana bau atau aroma pada larutan botol A, B, dan C setelah balon dibuka? Apakah yang menyebabkan timbulnya bau tersebut? Jawabannya, pada larutan di botol A, aromanya tidak terlalu menyengat, masih seperti aroma ragi pada umumnya. Pada larutan botol B, aroma cukup tajam, dan larutan pada botol C, aroma yang dikeluarkan sangat tajam. Yang menyebabkan timbulnya bau atau aroma dikarenakan adanya alkohol atau CH25OH yang menunjukkan proses yang terjadi adalah proses fermentasi alkohol yang menghasilkan etanol. Yang keenam, proses metabolisme apakah yang terjadi dalam proses percobaan tersebut? Jawabannya, proses metabolisme yang terjadi ialah proses respirasi anaerob pada tahap fermentasi alkohol. Pertanyaan ketujuh, apakah makanan yang dibuat dengan memakai ragi mengandung alkohol? Mengapa? Jawabannya, ya, semua produk fermentasi ragi mengandung alkohol, seperti donat, roti, dan lain-lainnya. Itu bisa terjadi karena ragi menghasilkan karbon dioksida dan etanol karena ia memetabolismekan gula. Atau dapat dibilang karena jamur ragi melakukan pernapasan secara anaerob yaitu fermentasi. Dan umumnya, semakin lama waktu fermentasi, maka semakin banyak pula alkoholnya. Tetapi, Departemen Pertanian menunjukkan bahwa apabila alkohol karena suhu panas atau terpanggang, maka jumlah alkoholnya akan berkurang sehingga dapat diabaikan. Kesimpulannya, yang pertama, fermentasi merupakan proses peragian atau proses penguraian makanan oleh jamur dan bakteri yang berlangsung dalam keadaan anaerob atau tidak memerlukan oksigen dari udara bebas dengan bantuan enzim. Yang kedua, fermentasi juga berarti pemecahan senyawa organik oleh mikroba yang berlangsung dalam suasana anaerob dengan menghasilkan energi fermentasi yang dilakukan oleh sel-sel ragi terhadap glukosa. Fermentasi alkohol menghasilkan 2 etanol, 2 ATP, dan 2 CO2. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.